Dr. Andes Muhammad Rijal MH. Nanti kita dengarkan wejangan nasihat beliau, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama, akan dipimpin oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Al-Ghazali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari siapkan batin kita. Kita dengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kepada yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Rijal MHI kami persilakan Ustaz. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Kullu malaikatillahi Jibril, Mikail, Israfil wa Izrail, wa kullu malaikatil muqarrabin awalan wa akhiran zahiran wa batinan. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Allah ilahu al-kiram Kiai Muhammad Darwizal Syekhul Islam. Ya Allah, kabulkan batin kami ya Allah, roh suci kami ya Allah, perjuangan kami ya Allah, pemahaman kami ya Allah, tauhid kami ya Allah. Jadikan kami menjadi murid yang hakiki bagi beliau ya Allah. Beri kami kesempatan dan kemampuan ya Allah. Berikan kami izin ya Allah untuk menjadi pelanjut perjuangan at-tazkir yang beliau wariskan ya Allah. Hakikian ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma biiznillah ya Allah, Allahumma biiznillah ya Allah.
Yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati, semua kita jamaah at-tazkir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di depan kita hadir Ustaz kita, Ustaz Ahmad Ghazali, salah satu pembina at-tazkir di Kota Palembang. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah, selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah iman dan takwa-Nya. Ada juga Ustaz Santoso yang mudah-mudahan kita doakan juga menjadi bagian dari pejuang at-tazkir di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya selalu kita saling ajak, saling ingat mengingatkan untuk selalu mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segalanya, atas kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, atas nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang tidak terhingga nilainya. Walaupun terkadang kita ini boleh jadi 99% seringlah tidak sadar bahwa bahagianya kita, nikmatnya kita, enaknya kita, semua adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah itu la sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Yang mudah-mudahan bisa paham ya? Apa kerjanya Allah yang sering kita sebut terus, baik dalam ibadah apapun yang kita lakukan? Apa kerjanya Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur itu? Kerjanya adalah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita sekalian. Mencurahkan kasihnya Allah kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan tanpa pandang bulu. Allah itu ngajari kita bertauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Allah itu kapan berbuat kasih? Kasih itu dalam bahasa Indonesia menjuk, memberi. Segala hal yang bersifat duniawi itu Allah tak pandang kasih, tak pandang siapa, tak pandang suku, tak pandang nak taat atau tidak, nak beriman atau tidak, nak menjadi musuh Allah atau tidak. Allah tidak pandang itu. Semua oleh Allah dikasih. Yakin apa tidak? Yakin, karena terbukti kan. Nah, kalau yang bandit tidak dikasih makan, tidak ada Tuhan. Untuk apa Allah menciptakannya ke muka bumi? Maka sesungguhnya dalam urusan dunia itu tidak usah repot sebenarnya kalau kita orang-orang yang belajar tauhid ini. Tidak usah repot. Itu sudah menjadi tugasnya Allah untuk memberi kepada kita. Kita tidak boleh mati sebelum ajal sampai. Maka sebelum ajal sampai, maka Allah pasti kasih apa yang harus dikasih untuk kita. Cuma kita banyaklah tidak percaya. Kalau di mulut percaya galau, tapi dalam praktik tidak percaya. Tidak percaya gitu, masih takut apa? Masih takut buntu, masih takut miskin. Ciri ketakutan itu adalah kita selalu melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu kasihnya Allah. Untuk itulah maka selalu diingatkan, mari saya khususnya mengajak diri saya untuk fokus selalu berterima kasih kepada Allah setiap saat.
Bukan setiap habis sholat, setiap saat. Pak Yadi saya kasih duit sekarang, Pak Yadi mengucapkan apa? Ke saya, terima kasih. Terus saya injok lagi, terima kasih lagi. Terus saya injok lagi. Begitu. Coba tes seluruh kita. Injok nasihat. Sejam, terima kasih Pak Rijal. Injok lagi, terima kasih Pak Rijal. Selalu terima kasih. Kapan dinjuk? Ada nggak umum yang ketika dinjuk tak ucapkan terima kasih? Nggak ada kan? Bahkan kalau pengunjukan kita itu sedang dia butuhkan, itu terima kasihnya itu berulang-ulang tuh. Tukang parkir sering saya injuk 50.000, makasih kak, makasih sampai 10 kali. Kita lah pergi masih makasih. Saking dia terima kasih dan dia membutuhkan itu. Nah terus Allah setiap saat ngasih gitu, ngasih napas, ngasih mata berkedip, ngasih pacak mising, ngasih pacak mencing, ngasih tidur, ngasih bangun, ngasih makan. Setiap saat Allah ngasih gitu. Lalu kenapa kita tidak terima kasih setiap saat? Nah dalam ajaran tauhid dijelaskan secara toriko terima kasih kepada Allah itu di atas diajarkan fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Panggillah Allah, zikirlah hati kalian itu setiap saat dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, berbaring. Itu Allah simbolkan dengan kerjaan manusia kan, duduk, berdiri, berbaring. Kan itulah kerja kita. Kalau tidak duduk, berdiri, kalau tidak berdiri, berbaring. Artinya apa? Setiap saat. Ya kalau kita tidak pakai bahasa syariat, dikata wong gilo pula kayak kan. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, kata wong gilo gitu. Supaya tidak dikatakan orang gila, batin kita yang harus gila kepada Allah. Karena itu tidak boleh lepas. Karena itu sedetik lepas zikir itu dosa. Kenapa dosa? Karena kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, padahal Allah memberi kita setiap saat. Secara teori mudah bertauhid itu, tapi praktiknya na'udzubillah susahnya. Apalagi guru kita sudah meninggal. Saya, Ustadz Jali, Ustadz Santoso di bawah saya, Ustadz Mansur, Ustadz Pajak itu langsung berguru kepada Pak Nun. Tapi yang baru-baru ngaji sekarang tidak kenal langsung apa yang diajarkan oleh Pak Nun. Makanya dalam grup-grup IA itu kan postingannya itu kan sangat syariat. Postingan tentang pahala ini, tidak ngerti apa yang diajarkan di atas kiri. Jangan ngerti. Ya kalau kita belajar di atas kiri lalu kembali kepada pemahaman ketika sebelum atas kiri, itu mundur ke belakang. Repot kembali kepada Allah itu. Kalau kata Gus Dur dulu dalam nyanyiannya, kalau orang itu cuma belajar syariat, maka matinya tubuhnya tidak mulia. Tubuhnya itu tidak diterima oleh alam kubur itu. Kalau selama hidupnya hanya ngaji syariat, ngapali Al-Quran, ngapali ayat, sholat, rajin, umroh, haji, tapi tidak pernah belajar hakikat, tidak nyampai kepada Allah. Tapi ini kalau diomongkan kan tidak lama dengannya. Tidak lama, karena dalam bahasa dakwah itu menjadi tidak enak didengar. So kalau dakwah itu, karena ini sudah saya anggap atas zikir semua, tidak apa-apa, agak keras kan. Kalau dalam bahasa dakwah kan ala kudri ukulihim kata baginda Rasul kan, sampaikanlah sesuai dengan akal masing-masing yang kita hadapi. Kalau cuma taman SD tentu ya penyampaiannya pakai bahasa pahala. Kalau kau sholat subuh, pahalanya sekian ribu. Kalau yang tamat SD, kalau yang tamat mahasiswa lain lagi nyampaikannya tidak bisa lagi pakai pahala. Karena bahasa pahala itu menyesatkan. Tapi untuk ukuran tamatan SD cukuplah. Yang penting dia galak sholat.
Tapi sholat itu sendiri tidak ada arti di hadapan Allah kalau tidak. Sebenarnya di Quran itu sudah jelas. Aqimish sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah jelas itu. Tapi Allah tidak terlalu keras mengompori kita di dalam Al-Quran itu. Tidak terlalu keras. Tapi dalam bahasa-bahasa yang dipahami secara hakikat jelas semua. Misalnya sholat, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Kan ada ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, neraka jahanamlah orang yang sholat. Bukan yang tidak sholat. Yang sholat masuk neraka jahanam. Nah, yang mana yang neraka jahanam? Sholat tapi masih masuk neraka itu yang mana? Yang di awal kalimat. Yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Apa mendustakan agama Allah itu? Tidak peduli yatim piatu, tidak peduli fakir miskin, tidak peduli tetangga miskin. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, itu betapa susahnya tauhid dalam artian praktek. Ngomongnya mudah. Nah, maka secara sederhana, karena ini banyak-banyak yang muda-muda juga ya. Jadi latihlah zikirmu di hati setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, latihlah setiap nak mulai, setiap selesai melaksanakan sesuatu, mulailah dengan minta izin kepada Allah. Hati baik ngomong, hati baik. Jangan dianggap enteng. Karena satu kalimat hati kita berkata kepada Allah ketika nak mulai melakukan sesuatu, itu didengar oleh Allah. Kerajaan kerajaan malaikat itu bergetar. Kerajaan malaikat itu mendengar ada seorang hamba hatinya minta izin kepada Allah nak melakukan sesuatu. Hati kita itu bahasa tauhid.